Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-mutahhirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Sadaqallahul azim. Fadilatul Muhtaram Tuan Imam Haji Muhammad Hanif, sahabat saya, barisan EJK Masjid Al-Mujahidin, para masyayikh, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling manis kita ucapkan di malam yang mulia ini melainkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan takdirnya, tuan-tuan dengan saya masih dibagi peluang lagi oleh Allah untuk beristighfar, bermunajat, berzikir, serta beriktikaf di ruang lega Masjid Al-Mujahidin yang indah ini. Tentu ini semua adalah tidak lepas daripada ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kehidupan insan apabila mereka berpaut dengan Al-Quranul Karim. Tentu banyak sekali perniagaan yang dijalankan oleh manusia, tetapi saya yakin perniagaan tuan-tuan dengan saya di malam yang mulia ini tentu adalah perniagaan yang terbaik. Mana tidaknya hadirin, apabila kita mendengar laungan azan dan kita jawab azan itu sebagaimana yang nanti arahkan, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tentu ini adalah sebagian daripada ibadah yang memang Allah arahkan. Apabila kita masuk ke bilik air dengan azam yang pasti untuk melangkah ke masjid yang indah ini, tentu dia dikira ibadah lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam situasi itu kita sedar atau tidak, sengaja atau tidak, sebab dalam kalbu ini sudah berazam untuk pergi ke rumah Allah salat maghrib. Berikutnya, apabila kita dengan indahnya keluar dari bilik air, melangkah kaki kiri dan masuk bilik dan mengganti baju, kebiasaan kita pakai baju yang paling sesuai. Begitu juga ini dikira ibadah lain oleh Allah, sebab memakai baju untuk menuju ke rumah Allah dikira ibadah lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dengan langkah yang tenang kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Alaikum bisakinah wal waqar.
Nabi menyebutkan apabila keluar rumah melangkah menuju ke rumah Allah, hendaklah kamu dalam keadaan paling khusyuk dan paling tenang. Dan kita sudah laksanakan, alhamdulillah. Ini pun juga dikira ibadah lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masyhur dalam hadis, apabila seorang hamba dengan tenangnya menuju ke rumah Allah dengan langkah yang begitu tertib, tidakkah apabila langkah kanan melangkah, kemudian kita turunkan kaki itu, kita pijak bumi Allah, dua-dua ada nilai yang tinggi di sisinya, Allah akan angkat derajatnya. Itu adalah pasti. Sehingga dalam konteks pembahasan yang biasa kita bahas, tidakkah dulunya ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi dari henaknya bersama Nabi, dan mereka ingin dekat rumahnya dengan rumah Rasulullah di Masjid An-Nabawi, walaupun dia minta izin. Kemudian Nabi tidak diizinkan. Sebab apa? Nilai langkah dari rumah yang jauh menuju ke rumah Allah. Ini adalah situasi yang kebarangkalian tuan-tuan terasa dan merasa betapa indahnya setiap langkah menuju ke rumah Allah. Dan kita tahu bahwa tidak ada perniagaan yang paling indah dengan Allah melainkan orang-orang yang sentiasa beribadah kepadanya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu sebagai insan kita mengetahui bahwa sesehat apapun manusia akan di-stop oleh Allah dengan al-maut, dengan kematian. Sesibuk apapun manusia akan di-stop oleh Allah al-maut dengan kematian. Sekaya apapun, semiskin apapun akan di-stop oleh Allah dengan al-maut yang namanya kematian. Tetapi insan-insan ulul albab atau al-mufakkir, Al-Quran memberikan penilaian yang pasti. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah tak bagi jawaban. Kenapa? Insan yang bijak tentu memberikan jawaban yang paling indah. Hanya orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang jahil. Jadinya apabila dari awal tadi menjawab azan, masuk ke bilik air, memakai baju, keluar rumah, dan masuk lagi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini adalah perniagaan yang paling indah sekali. Dan tuan-tuan oleh Allah dipilih dengan saya malam yang mulia ini berada di ruang dengar yang indah ini. Berikutnya, apabila kita masuk ke rumah Allah, tidakkah Nabi juga memberikan satu doa yang indah? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada saya pintu-pintu rahmat-Mu. Dari sini kita tahu betapa banyaknya rahmat yang Allah tabur di dalam masjid ini, dan betapa indahnya ruang ini, dan betapa tajamnya doa orang yang datangnya daripada rumah Allah, dan mulianya dunia ini disebabkan rumah Allah. Masyhur dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak. Kenapa begitu hebat sekali? Kenapa begitu indah sekali? Kenapa orang yang ulang-alik ke Mekah tidak pernah bosan dan mesti ada perasaan nak ke sana lagi? Sekali lagi, dia adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang paling mudah diterima oleh Allah melainkan doa itu datangnya daripada masjid. Sekali lagi bersyukur kehadirat Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pembahasan kali ini yang berkaitan dengan kematian, kemudian dibahas oleh empat mazhab, kita katakan bahwa tidak ada yang paling pasti melainkan kematian dan alam kubur. Sebelum pembahasan ini kita bahas, saya suka sekali berdoa bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan saya berkat majelis ilmu yang mulia ini dibagi kesehatan yang baik oleh Allah, penyakit-penyakitnya dikeluarkan atau dikeringkan, dihilangkan oleh Allah. Dan saya pasti dalam konteks hadis, tidak akan apabila ada majlis ilmu farta'u kepung, kata Nabi. Apabila nampak mendengar majlis ilmu kepung, jangan sia-siakan, sebab dia adalah sebagian raudhah min riyadil jannah. Selalu kita ingat, tidak ada taman syurga melainkan hanya dua kalimat saja. Satu, raudhah di Madinah. Yang kedua, Allah letakkan taman syurga ini di merata tempat, yaitu majlis ilmu. Jadi posisi kita malam ini adalah terbaik. Sama ada zahir ataupun yang
yang batin. Jadi insyaallah dengan diaminkan oleh malaikat Allah yang sedang membuka kedua sayapnya untuk membacakan istighfar kepada orang-orang yang tenang sambil beriktikaf, sambil bermunajat, sambil meningkatkan kualitas keimanan dan keimanan, saya percaya mustahil doa tuan-tuan dengan saya akan ditolak oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sedar atau tidak, kita sekarang masih berada di bulan Hurum. Dan masyhur dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Apabila disebut hurum, tanah haram Mekah, Masjidil Haram, memakai pakaian ihram, takbiratul ihram. Apa makna ini? Kesimpulannya, apabila kita sudah takbiratul ihram, dia berbeda dengan takbir intiqal. Apabila sudah takbir, kita masuk dalam zon sembahyang dan niat di situ. Apa yang pasti? Tidak boleh cakap, tidak boleh bergerak. Link ini hanya dengan Allah. Maka itu ihram maknanya takbiratul ihram, segala-galanya sudah berubah situasi itu sebelum takbir dan selepas takbir. Yang kedua, kita tahu adalah Masjidil Haram. Kita maklum bahwa dalam sejarah inna awwala baiti, yang maknanya bahwa inilah ciptaan Allah yang pertama itu. Sehingga ada pandangan seluruh dunia ini cairnya, pergerakannya, wujudnya adalah sebab tapak itu. Jadi tidak heran kalau di Masjidil Haram banyak khususiyat. Di antara khususiyat yang paling besar, kita maklum sembahyang satu waktu 100.000 kali ganda. Bolehkah kita komplain? Tak boleh. Itu adalah syai'un tauqifi. Sama sekali tidak. Apabila kita sembahyang sunat lepas subuh di sini tanpa sebab, lepas asar, tak boleh. Tapi di Masjidil Haram diperbolehkan oleh Allah. Bahkan di sana ada rukun Yamani, di sana ada Multazam, di sana ada juga Hijar Ismail. Segalanya adalah indah. Dan ke sana juga apabila tuan-tuan sujud dan rukuk dalam situasi sembahyang. Itu namanya khususiyah. Oke, maka itu disebut Masjidil Haram, dia adalah berbeda. Sesiapa yang berniat atau berazam buat jahat, Allah akan azab dengan sedahsyat azab. Bahkan sebelum didirikannya masjid yang terbesar sebagaimana kita nampak hari ini, Allah sudah sebutkan masjid. Contoh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tidakkah waktu itu Isra Mi'raj? 1 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Apa yang terjadi di Masjidil Haram? Adakah binaan sebagaimana kita nampak? Sama sekali tidak. Dipenuhi dengan berhala-berhala yang cukup banyak. Pandangan 360 berhala. Tetapi Allah tetap menamakan masjid itu adalah Masjidil Haram. Kenapa? Tampaknya sudah selesai. Masjidil Aqsa, tatkala Nabi Mi'raj atau Isra Mi'raj ke sana, tidakkah Masjidil Aqsa tempat mazbalah, kata dulu, tempat pembuangan sampah yang busuk dan kotor? Tapi ayat itu turun ila Masjidil Aqsa. Nampak zahir kotor, nampak zahir Masjidil Haram dipenuhi dengan berhala-berhala, tapi hakikatnya tapak itu disucikan oleh Allah. Hadirin, saya katakan bahwa betapa indahnya kalimat Masjidil Haram, tanah haram, takbiratul ihram, berikutnya adalah memakai pakaian ihram. Itu adalah jelas. Semuanya adalah berbeza. Apabila manusia memakai pakaian ihram, situasinya hanya dua, sama ada niat umrah ataupun haji. Lalu apa yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang ataupun yang diperbolehkan sebelumnya, apabila sudah niat
umrah atau niat haji memotong kuku yang kita tahu apa kena mengena dengan hukum itu, dilarang oleh Allah. Memakai wangi-wangian diharamkan oleh Allah. Mencukur rambut diharamkan oleh Allah. Menutup muka bagi perempuan diharamkan oleh Allah. Menutup kepala bagi lelaki diharamkan oleh Allah. Bersama istri diharamkan oleh Allah. Nikah diharamkan oleh Allah. Sekali lagi adalah memakai pakaian ihram. Begitu juga mulianya bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, kepuncaknya adalah bulan Muharram yang barangkali tinggal ya mungkin hari Selasa pada Rabu depan. Hadirin, tidakkah juga Rasulullah sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan kewajiban Ramadan, Nabi berpuasa di bulan haram. Sekali lagi adalah disebut bulan Muharram. Dan di sana ada sejarah yang cukup besar, sejarah yang tidak boleh dipandang oleh sesiapa pun. Dan kita maklum bahwa bukan hanya itu, Sayyidina Umar berijtihad. Apabila orang lain ada tarikh tertentu, ada tahun tertentu, maka mereka bermusyawarah dengan dahsyatnya bermacam ragam pemikiran-pemikiran. Lalu mereka ambil keputusan bahwa untuk menentukan satu hijrah, maka sekembalinya orang Islam menunaikan ibadah haji setelah mereka bersih dengan tawaran haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa la yujza illa jannah. Selepas mereka bertungkus lumus, selepas mereka berjumpa silaturahim antara muslim seluruh dunia dan mereka pulang ke tanah air masing-masing, maka bulan Muharram pula yang dipilih untuk menentukan tahun baru hijrah. Segala-galanya berkait dengan bulan Al-Hurum. Hadirin, lebih daripada itu, apa yang terjadi apabila Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah? Tidakkah nampak semua orang Yahudi menghormati bulan Muharram? Kepuncaknya adalah hari Asyura. Ini semua tawaran-tawaran yang baik. Dan Nabi mengatakan bahwa apabila Nabi bertanya kepada mereka, "Hadza yaum Musa, najjallahu Musa min Fir'aun." Mereka adalah cukup bergembira dengan hari itu. Kenapa mereka berpuasa hari itu? Kenapa mereka bertungkus lumus bermunajat mendekat dengan diri kepada Allah pada hari Asyura? Dengan jawaban yang indah, orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari kemenangan Nabi Musa kepada Fir'aun. Sebab Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, Fir'aun dari kaum Qibti, yang sepanjang sejarah orang Qibti itulah yang menghumban, membunuh, menyiksa orang-orang Bani Israel ratusan tahun, sehingga diutus oleh Allah insan yang sejarahnya dalam Al-Quran dari 25 rasul. Tidak ada rasul yang sejarahnya diungkit oleh Allah sejak dia lahir, melainkan Nabi Musa alaihissalam. Saya ulang, tidak ada rasul yang pertama yang sejarahnya dibuka besar-besaran dalam Al-Quran, diulang-ulang dari merata surah, melainkan sejarah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang keduanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada rasul yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran melainkan Nabi Musa. Lalu Allah utus Nabi Musa untuk menghancurkan kezaliman, kejahatan orang-orang Qibti, termasuk juga Fir'aun. Bahkan hadirin, bagaimana keputusan Fir'aun dalam Al-Quran begitu jelas. Begitu jelas sekali. Mana-mana bayi yang lahir yang jantina dia lelaki mesti dibunuh. Tuan-tuan tahu, kalau diumpamakan seluruh Malaysia, siapa yang buat laporan kepada orang-orang Fir'aun? Siapa yang buat laporan orang ini lahir perempuan, orang ini lahir lelaki, orang ini tidak lain dan tidak bukan yang ditunjuk, yang dilantik oleh Fir'aun adalah orang-orang Qibti. Jelas ini. Ini adalah Al-Quran bercerita dengan indahnya. Dan sehingga mereka orang-orang Yahudi di Madinah, sebab Madinah adalah bandar Yahudi, sama ada dari sudut iktisadnya, ekonominya, hadarahnya, thaqafatnya, Madinah dibongkar oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka mengatakan bahwa hari ini kami berpuasa sebab meraihkan
menggembirakan atas kehebatan kemenangan Bani Israel kepada siapa? Kepada Fir'aun laknatullah, terutamanya Nabi Musa. Bila terjadinya Asyura, yaitu pada hari apa? Bulan apa? Yaitu bulan Muharram. Jadi bagi saya penting hari ini kita kupas sejenak supaya generasi kita tahu, anak-anak kita tahu. Kalau tidak itu, ya tak tahu Muharram ke tak Muharram. Sehingga nenek moyang kita dulu masuk bulan Muharram ada istilah bubur Asyura. Bukan disebabkan buburnya, tetapi mereka tahu 10 Asyura adalah hebat. Bahkan ada pandangan lain, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah tatkala dibakar oleh musuh-musuhnya, yaitu pada hari Asyura. Pandangan ini pandangan. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan yang terdampar di tepi ataupun di pesisir Yafa Israel. Ketepatan saya pergi ke tempat itu di Israel, laut Yafa, Mediterania. Ada pandangan kejadian itu pun juga terjadi pada hari Asyura. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sebagian pandangan. Jadinya tidak heran, fasumu ana haqqu minkum bi Musa. Apabila Nabi mendengar apa jawaban orang Yahudi di Madinah, Nabi mengarahkan kepada orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin supaya berpuasa hari Asyura, sebab kami lebih berhak tentang Nabi Musa daripada kamu. Dan Nabi menyebutkan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana qabla. Mana-mana orang berpuasa pada hari Asyura, saya berdoa mengharap kepada Allah supaya dosa-dosa setahun yang lepas dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hadiah yang besar. Pada hari Arafah kita berpuasa, yang Nabi menyebutkan ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana qabla wa ba'da. Tetapi juga di bulan Muharram yang hebat ini, bulan yang begitu luar biasa ini, yang termasuk Asyhurul Hurum yang indah sekali, maka Nabi mengucapkan, mana-mana orang berpuasa pada 10 Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qabla. Bukan hanya beribadah puasa saja, bahkan digalakkan untuk bersedekah, berzikir, bermunajat, membaca Al-Quran. Maka itu orang tua-tua dulu masak bubur, sebab bubur itu adalah tidak terlalu mahal, biaya tak tinggi, tapi boleh dibagi kepada orang ramai. Jadi itu saja falsafahnya. Walaupun kita tidak ikut orang Iran yang keterlaluan, mereka adalah keterlaluan. Konon mereka adalah membela kematian Husain di Karbala, sehingga kita tahu fatwa-fatwa mereka hari ini jelas sekali. Mana-mana ada kalimat Allah dalam Al-Quran, dia adalah Ali. Itu pandangan mereka. Allah la haula wala quwwata illa billah. Sesiapa ziarah ke kuburan Husain atau Fatimah Az-Zahra pada hari Arafah, maka mereka sama dengan orang menunaikan haji 100 kali ganda. Itu kan propaganda yang jahat itu. Jadi merubah nilai-nilai Al-Quran, dan kita boleh tahu itu. Sehingga kita tidak boleh menilai dengan serban yang hebat, kemudian suku yang tebal sama sekali. Maka itu dikatakan bahwa pengikut Dajjal, tatkala terjadi pergaduhan yang dahsyat dengan Nabi Isa yang waktu itu sembahyang subuh di Al-Aqsa Syarif. Saya percaya di antara sahabat-sahabat tuan-tuan sudah masuk ke Al-Aqsa Syarif, dan alhamdulillah saya pun sudah berada di sana 10 hari 10 malam. Dan itu kenyataannya. Betapa mulianya Bandar Al-Aqsa itu. Adakah dia semuanya adalah masjid? Bukan bangunan masjid macam yang kita tahu. Tapi Al-Quran menyebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidakkah dia satu kawasan 36 ekar? Semuanya dia dikira masjid, walaupun bukan binaan masjid. Di atas tanah ada 2 masjid, yaitu Masjid Dome of Rock atau As-Sakhr, yang kedua Masjid Qibli. Di bawah tanah ada Al-Aqsa Al-Qadim. Di Al-Aqsa Al-Qadim jelas adalah di bawah tanah, dekat dengan Masjid Al-Qibli. Kalau kita perhatikan, tidakkah tiang-tiang di bawah itu secara zahir mustahil manusia yang mencipta.
mustahil dari sudut akal. Lalu siapa yang membina? Tidak heran. Tidakkah di sana juga Nabi Sulaiman bertapa? Kalau disebut Nabi Sulaiman, tengok yang berkaitan sejarah Nabi Sulaiman. Tidakkah dia boleh mengarahkan jin-jin yang hebat, mencipta binaan-binaan yang hebat? Dan sebelahnya ada Al-Maktabatul Khatmiyah, ada perpustakaan Khatmiyah. Silakan pergi. Satu-satunya perpustakaan yang sampai sekarang dietek oleh Israel. Tak tahu apa di dalamnya. Dan di dalamnya ada perigi yang cukup dalam. Dan Nabi menyebutkan, kalau kamu tak mampu berperang atau pergi ke sana, sembahyang di sana, antarlah lilin-lilin untuk menghidupkan Al-Aqsa. Perigi itu masih ada di bawah yang namanya Masjid Al-Qadim Al-Aqsa Al-Syarif. Itu di bawah tanah. Penuh misteri, tapi itulah hakikatnya. Dia adalah cukup dalam. Sebelahnya tidakkah juga ada Masjid Al-Marwani, juga di bawah tanah. Tidakkah juga di situ Nabi Zakaria alaihissalam mendidik Sayyidah Maryam? Di mana dia dijaga? Ya, di masjid yang dikatakan Al-Marwani. Dan sampai sekarang masih ada tempat Nabi Zakaria menjaga, mendidik, membesarkan Sayyidah Maryam. Semuanya ini adalah sejarah yang nyata. Semuanya ini, walaupun di bawah tanah ada 3 masjid, di atas ada 2, yang satunya adalah Masjid Burak, juga di bawah tanah. Tidak ada ekor, tidak ada kipas, tapi betapa sejuknya badan apabila masuk di dalamnya. Ini adalah bukan misteri, tetapi dalam Islam semuanya penuh dengan sejarah dan waqi'i. Rupanya ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang besar dalam Islam. Dan puncaknya insya Allah anak-anak kita, saudara mara kita akan berpuasa pada hari Asyura. Memandangkan Yahudi hanya puasa hari itu, Nabi tidak ingin. Seandainya saya dihidupkan oleh Allah tahun hadapan, la asumanna tasi wal ashir. Saya akan berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10 Asyura. Kita pada hari ke-9 nantinya adalah 27 bulan Julai ini, yaitu hari Kamis, dan 28 adalah hari Jumat ke puncak Asyura. Inilah situasi yang ada sekarang. Kita dipanggil lagi oleh Allah berada di Asyurul Hurum. Sehingga apabila ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kaifa law kuntu nazartu ila Al-Aqsa wa lam astati. Ya Rasulullah, saya nak sekali ke Al-Aqsa. Bagaimana kalau saya nazar tapi tak mampu untuk ke sana? Apa Nabi sebut? Salliha huna rak'atain. Hendaklah kamu sembahyang di Masjidil Haram 2 rakaat sebagai ganti sembahyang di Masjidil Al-Aqsa. Dan kita tahu, tidakkah dari banyak-banyak rukun, Hajarul Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, tidakkah sebelah ujung sana ada rukun Yamani? Bahkan Nabi pernah merapatkan pipinya ke rukun Yamani, dan dia adalah sunnah. Ada pandangan, tidakkah di situ Allah letakkan 70.000 malaikat yang mendoakan orang-orang yang bertawaf? Satu pandangan yang paling besar, rukun Yamani satu-satunya pucuk yang paling lurus dengan Al-Aqsa, sehingga bacaan orang-orang yang tawaf berubah total. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau mengkultuskan sesuatu tanpa sebab. Cuma yang saya katakan bahwa betapa pentingnya anak-anak kita, generasi kita kenal mana tahun baru Islam dan bila tahun baru Islam. Adakah betul ada hari Tasu'a Asyura? Kenapa pentingnya? Dan ini tuan-tuan dengan saya ada tugas yang besar tentang hal ini. Memandangkan persoalan ini ada persoalan yang agak besar. Sebagaimana saya katakan tadi, apapun kesibukannya, apapun banyaknya musibah, apapun happy-nya dalam hidup, apapun kekayaannya atau miskinnya, segalanya akan di stop akhirnya dengan al-maut, dengan kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pembahasan fiqh,
Ini langsung saja ini. Bolehkah jenazah yang baru meninggal dunia, kemudian orang yang datang membacakan Al-Quran kepada jenazah itu sebelum jenazah itu dimandikan? Itu tajuk yang barangkali berlegar-legar dari konteks hukum tadi. Semua maklum bahwa ini adalah kenyataan-kenyataan yang begitu indah sekali, masyhur dalam hadis bahwa al-isti'dad lil maut, bahwa manusia yang paling cerdas, paling cerdik adalah orang yang sentiasa mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan kematian. Sehingga turun ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ada satu hadis berkaitan dengan persoalan tadi. Hadis ini riwayat Barra bin Azib. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam absara jama'atan yahfaruna qabra. Suatu ketika Nabi di Madinah Al-Munawwarah, kita tahu bahwa tidak ada kuburan yang paling hebat melainkan dua. Satu Baqi, masyhur Baqi, tonton sudah biasa ke sana. Yang kedua ada Maqbarah As-Sahirah yang berada di Al-Aqsa. Ada dua. Disebut di sana Maqbarah As-Sahirah, Maqbarah Syuhada Al-Aqsa Syarif. Kejadian ini di mana? Tentu ada di Baqi. Dan kita tahu bahwa Nabi itu sangat suka dengan Baqi. Bahkan 1 minggu sebelum Rasulullah meninggal, Nabi balik daripada Baqi. Kebiasaan Nabi adalah berlainan. Mana kadang-kadang waktu sahur pun Nabi berada di Baqi. Waktu pagi Nabi berada di Baqi. Maka itu yang Nabi ajar, Assalamualaikum ya ahlal Baqi, Assalamualaikum ya ahlal qubur, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, insyaallah bikum lahiqun. Suatu ketika Nabi menampakkan kepada sahabat tentang yahfuruna qabran, tentang sahabat lain yang menggali kubur di Baqi. Fabaka, tiba-tiba Rasulullah menangis. Bukan menangis yang biasa. Hatta ballastu bidumai, sehingga janggut Nabi yang tebal, yang cantik, yang indah basah dengan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, tiba-tiba Nabi berkata dalam keadaan menangis, "Ikhwani, wahai ikhwan saya, wahai orang Muhajirin, wahai orang Ansar, limithli hada fa'idtu, limithli hada fa'idtu." Tengok betul-betul, kata Nabi kepada sahabat, di mana sebelahnya sana ada sahabat lain yang menggali kubur. Limithli hada fa'idtu, wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin, dengan kuburan yang sedang digali ini, hendaklah kamu mempersiapkan dirimu. Fa'idtu. Tentu Nabi semakin sedih, semakin menangis. Inilah bayangan yang ada pada saya mungkin dengan tuan-tuan. Kubur adalah pasti. Barangkali malam ini kita boleh istiqamah, boleh i'tikaf di sini, tapi tak mustahil besok malam adalah malam pertama di alam kubur. Kematian tidak ada kena-mena dengan sehat ataupun sakit. Sebab takdir Allah sudah selesai. Ayata'ahabu wa takhadu lahu 'uddan wa hiya ma ba'da lil hawadis. Sehingga dikatakan bahwa wa yusannu lil marid indal ihtidar. Ihtidar ini bahasa Arab, maknanya dia adalah nazar. Tak ada orang yang tidak akan melalui istilah nazar. Saya akan nazar, tuan-tuan akan nazar. Bahasa dia adalah ihtidar. Hampir akan berjumpa dengan Allah. Jadi ada satu maklumat yang Nabi bagi tahu. Waktu ihtidar, akal manusia dia masih berjalan, walaupun dia tak boleh bergerak sebagaimana orang biasa. Sehingga Nabi mengatakan, wa yusannu lil marid indal ihtidar.
tatkala kamu nanti nazar, ayyuhsina dhanna billahi ta'ala mutanasiyan athamahu wa sayyiatihi mu'taqidan annahu muqbilun an rabbin karim ghaffar lidhunub. Satu maklumat yang terpenting, maka hendaklah yang ada pada hatimu husnudzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun, sedahsyat apapun penyakit, mudah yang Nabi bagi tahu, hendaklah husnudzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini dari riwayat Muslim pun ada, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kemudian berikutnya Nabi pun juga memberikan satu ungkapan yang baik untuk orang yang sehat. Tadi adalah orang yang sakit. Man min muslimin ya'udu musliman ghadwan. Mana-mana orang Islam menziarahi saudaranya muslim yang sakit, dia ziarah pagi-pagi masa yang sesuai, illa shalla alaihi sab'una alfi malakin, melainkan Allah utus 70.000 malaikat untuk mendoakan kepada orang yang berziarah dan orang yang diziarah. Itulah mulianya orang-orang yang ziarah dengan sahabat-sahabatnya, dengan ibunya yang sakit, dengan anaknya yang sakit, dengan adik-beradiknya yang sakit. Nilai tertinggi. Sampai bila dia? Hatta yamsir, sampai waktu petang didoakan oleh 70.000 malaikat. Wa idza 'adahu 'ashiyatan, apabila dia petang-petang ziarah balik kepada sahabat-sahabat yang lain, sebab dia adalah sakit yang dahsyat. Dikatakan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yasbah wa kana lahu kharifun fil jannah. Tengok kekuatan hadis ini adalah hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian apabila dia sudah hampir, maknanya sudah hampir meninggal, maka itu disunatkan di sini untuk orang-orang yang dalam keadaan macam itu, supaya apa? Dimudahkan jenazah ini menghembuskan nafas, irja'uhu ala jambihi al-ayman ila al-qiblah. Hendaklah ibu yang sedang nazar atau ayah yang sedang nazar, posisi dia ditukar. Macam mana caranya? Dimiringkan sebagaimana kita tidur ke sebelah kanan. Kalau kita korban, menyembelih binatang korban, menghadap kiblat, tapi posisi dia bagian yang ada ke kiri. Tetapi orang-orang yang nazar, hendaklah posisi dia waktu nazar, bukan waktu meninggal. Meninggal lagi-lagi waktu meninggal. Kebiasaan kita kalau udah meninggal baru dibuat macam itu. Sebenarnya tidak. Wa yusannu indal ihtidhar. Waktu ihtidhar, waktu orang-orang nazar, anak kita atau ayah kita, cepat dia dimiringkan menghadap kiblat, tapi posisi dia miring bagian kanan. Kenapa? Sebab Nabi pernah memberikan ungkapan, anil haram baitil haram qiblatukum ahya wa amwata. Rupanya ada rahasia tertentu apabila hadis Hudzaifah al-Yamani ini adalah dikatakan dalam sejarah dia adalah sahabat penyimpan rahasia-rahasia Nabi. Apabila dia hampir meninggal, dia mendengar sabda Nabi ini, wajihuni ilal qiblah, hadapkanlah saya ke kiblat sebelum dia meninggal. Rupanya rahasianya supaya roh dia tatkala diambil, dia dalam posisi menghadap kiblat Allah masa terdepan. Begitu juga Fatimah Az-Zahra berkata kepada Ummi Rafi', istaqbili ilal qiblat ya Ummi Rafi', hadapkanlah saya ke kiblat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan ulang-ulang dalam konteks pembahasan ini, termasuk macam tadi, bolehkah membaca Al-Quran terhadap jenazah yang belum dimandikan, dan bagaimana pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad. InsyaAllah kita akan bawa dari semasa ke semasa. Sampai sini dulu, masa cukup mencemburu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.